Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berkah ini, pagi Jumat ini, kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan bersabar atas ujian-ujian yang Allah ujikan. Sama-sama kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat, terutama di hari Jumat, diutamakan untuk berselawat. Dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini bukan sebagai seorang ustadz ataupun seorang dai yang berceramah di hadapan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Misral Bonai, namun saya hanya seorang hamba Allah, salah seorang umat Nabi Muhammad yang punya tugas melanjutkan dakwah perjuangan Nabi Muhammad, yaitu berdakwah dan berbagi ilmu. Apa yang saya dapat dari guru-guru saya ataupun yang saya baca dari buku ataupun kitab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bercerita sedikit tentang kisah salah seorang sahabat Nabi, salah seorang khalifah, yaitu Utsman bin Affan. Bagaimana kisah beliau? Yuk kita simak. Sahabat Misral Bonai, kita lanjutkan ya. Jadi sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau, banyak kisah-kisah ataupun yang menceritakan perjalanan hidup sahabat yang satu ini. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini terkenal sebagai seorang yang kaya raya, tetapi lebih terkenal dengan kedermawanannya. Masya Allah. Beliau kalau bersedekah, berinfak di jalan Allah itu tidak tanggung-tanggung. Yuk kita simak. Jadi di kota Madinah pada suatu masa mengalami paceklik, yaitu masa-masa sulit. Bisa itu kekurangan makanan, kelaparan, kehausan, dan kebutuhan harian lainnya. Jadi para pedagang di Madinah ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, artinya ya. Jadi mereka akan membeli dagangan yang di luar, nanti dijual mahal bahkan berkali lipat, karena masyarakat Madinah membutuhkan dalam keadaan sulit. Jadi datanglah sebuah kafilah yang sangat banyak. Bahkan mungkin ada diceritakan kisah lain yang saya baca itu, Ribuan onta yang berisi makanan, minuman, kebutuhan hariannya lengkap. Itu dari negeri Syam. Ternyata itu milik sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, milik beliau. Maka para pedagang ini pun berbondong-bondong menuju kafilah tersebut, dan mereka menawarkan ingin membeli dengan harga yang lebih mahal dari biasanya, berniat menjual kembali, tentunya harga yang lebih mahal lagi kepada penduduk Madinah. Maka Utsman bin Affan ini memberikan jawaban, wahai para pedagang Madinah, sesungguhnya dagangan saya ini alhamdulillah telah terjual dengan harga yang sangat tinggi, sudah ada yang beli. Jadi para pedagang ini heran, siapakah yang mampu membeli daganganmu itu dengan harga yang sangat tinggi itu, sampai-sampai kami tidak bisa membeli ataupun menyainginya. Maka Utsman bin Affan berkata, yang membeli daganganku ini atau daganganku ini telah terjual
yaitu kepada Allah. Allah yang membelikan. Maka sontak mereka heran, dagangan yang begitu banyak dengan makanan, minuman, dan kebutuhan yang dibutuhkan tentunya itu disedekahkan semua, diinfakkan semua untuk menolong masyarakat Madinah. Tentu menjadi keheranan bagi para pedagang. Begitu banyak dagangan itu tapi bukan dijual tetapi disedekahkan. Bagaimanakah cara Allah itu untuk membeli daganganmu ini, kata para pedagang. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, karena Allah berfirman yang artinya, yang intinya adalah Allah akan membeli daganganku beratus kali lipat, bahkan mencapai 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah, silahkan kita baca bersama artinya ya. Nah, jadi bukan hanya 10 Allah balas, tetapi hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Maka tentunya mundurlah para pedagang penduduk Madinah ini untuk membeli, karena telah terjual ataupun dibeli oleh Allah, telah disedekahkannya seluruhnya oleh Utsman bin Affan untuk penduduk Madinah yang kekurangan ataupun di masa paceklik. Masya Allah, dengan kisah yang singkat padat ini tetapi memiliki nilai makna hikmah yang luar biasa. Ini yang berbicara iman lagi. Kalau sedekahnya sudah sebanyak itu iman, karena salah satu hadis Rasulullah menjelaskan sedekah itu bukti iman. Sedekah itu bukti iman. Jika seorang itu benar imannya kepada Allah, benar cinta dan ketaatannya kepada Allah, pastilah ia akan mudah bergegas untuk bersedekah. Dia tidak akan menunda-nunda untuk bersedekah. Tidak beralasan begini begitu untuk bersedekah. Ketika ada seruan untuk berinfak di jalan Allah, menolong agama Allah, menolong sesama, dia pasti akan lebih dahulu, bahkan lebih banyak sedekahnya. Inilah perkara iman. Itulah yang dimiliki Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang yang sangat kaya raya, tapi sangat super dermawan. Perlu kita contoh. Dan sedekah ini, sebagaimana firman Allah, hai orang beriman, infakkanlah hartamu di jalan Allah. Sedekahkan, belanjakan di jalan Allah. Nah, itu maksudnya dipanggil orang beriman, bukan orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Selagi ada iman, insya Allah dia akan terpanggil untuk berinfak, untuk bersedekah. Jadi jangan beralasan, saya ini orang miskin, tidak mampu saya untuk bersedekah. Tetapi kalau ada iman, itu tidak mampu, itu tidak terucap. Dia akan menjadi mampu karena ada imannya. Dia akan menjadi mudah karena ada imannya. Bahkan banyak juga orang-orang yang tidak mampu itu bersedekah. Karena apa? Karena imannya. Dan banyak juga orang-orang yang kaya tidak mampu bersedekah karena apa? Iman. Jadi terutama sedekah-sedekah yang sedekah jariah, seperti membangun masjid, pesantren, MDTA, madrasah, TPQ, termasuk rumah tahfiz. Itu adalah orang yang paling cerdas dan paling bahagia. Walaupun dia napasnya nanti terhenti, tetapi amal pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Dia bersedekah dengan sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya, walaupun yang bersedekah itu telah meninggal dunia. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, sedekah untuk pembangunan masjid, sekolah-sekolah agama. Itu tidak akan rugi, tapi mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Rugilah orang yang ketika ada himbauan, ayo bersedekah untuk membangun masjid, untuk sekolah agama, untuk sekolah agama pesantren, rumah tahfiz segala macam, tapi dia enggan, dia banyak alasan, padahal dia mampu untuk membayar
kredit ini mampu untuk membayar, membeli belanja-belanja online segala macamnya, dia mampu. Tapi ketika bersedekah dia merasa tidak mampu. Sungguh sangat disayangkan, karena kesempatan itu kadang tidak datang dua kali, karena kita tidak bisa menjamin kita akan hidup besok. Selagi ada kemampuan, selagi ada atau kesempatan, kita bersedekah, berinfak, jangan menunda. Karena juga Allah ingatkan dalam sebuah firman-Nya, silahkan kita baca, bahwasanya orang yang akan mati sakratul maut itu, mengalami sakratul maut itu, dia ingin minta ataupun meminta kepada Allah untuk dikembalikan walaupun beberapa saat saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ya, bukan untuk puasa ataupun untuk sholat, tapi untuk sedekah. Karena luar biasanya pahala sedekah ini. Ingin orang yang mati tadi ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Karena sedekah ini luar biasa. Di dunia juga Allah berikan ganjaran saat kematian, dan juga di dalam kubur, bahkan di akhirat nanti terlebih lagi. Masya Allah. Jadi jangan ragu. Mari kita contoh Utsman bin Affan. Mari kita contoh orang-orang yang dermawan, yang kaya dermawan, bahkan juga orang yang biasa hidupnya tetapi dermawan. Karena salah satu hadis Rasulullah mengatakan, sedekah yang paling utama adalah saat kita kekurangan, saat kita miskin tapi mau sedekah, itu luar biasa, itu utama. Tetapi saat kita kaya, kita sedekah itu wajar, kita berlebih. Tetapi kita tidak mampu secara ekonomi, tapi kita mau menyumbang satu sak semen untuk pembangunan masjid, rumah tapis, mau mendekahkan sebatang dua batang besi, kita mau walaupun kondisi kita tidak mampu, karena kita yakin kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah, karena kita beriman, benar-benar beriman kepada Allah, dan kita ingin menolong agamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dibukakan hati kita, dikuatkan iman kita untuk bersedekah, karena sedekah ini perkara yang berat. Ulama mengatakan sedekah ini merupakan peperangan, hanya orang-orang yang benar-benar berani, seorang kesatria yang mampu bersedekah. Karena orang kaya belum tentu mampu bersedekah, karena tadi iman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Mohon di-share jika informasi atau ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan jadi kebaikan, amal jariah juga bagi yang nge-share, karena telah meng-share ilmu, suatu kebaikan, atau siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang ditunjukkan jika seseorang itu melakukannya, tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Masya Allah. Saya mohon maaf jika ada kekurangan selama saya di dunia ini, selama saya bergaul dengan bapak ibu yang saya kenal ataupun tidak, dengan para sahabat, keluarga. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena saya manusia, pasti banyak kekeliruan dalam perkataan, tindak tanduk, dan akhlak yang belum sesuai. Tentunya saya mohon maaf, karena saya tidak tahu kapan terakhir saya di dunia ini. Jadi inilah kenang-kenangan bagi saya sendiri, kenang-kenangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua yang ada, yang masih beraktivitas di dunia ini. Dan suatu saat jika saya telah meninggal dunia, mudah-mudahan ilmu ini tetap bermanfaat, menjadi amal jariah, sedekah, ilmu bermanfaat, sedekah jariah bagi saya dan yang share juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa dukung channel ini. Jika ada yang baik dari video ini, mohon di-share, like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, dan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.